Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Herlina Lestari Dawing. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran agama tentang, ada yang sudah tahu belum melanjutkan tema minggu kemarin? Minggu kemarin kita belajar tentang sakramen Krisma. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sakramen tobat. Nah, perlu Ibu beritahukan kembali kepada anak-anakku yang terkasih, kita menggunakan pembelajaran dengan media YouTube. Jadi Ibu akan menayangkan setiap materi pembelajaran Ibu di YouTube Ibu Herlina. Jadi anak-anakku yang terkasih, kalian bisa menyaksikan pembelajaran Ibu di video YouTube yang akan Ibu berikan. Ibu akan membagikan link ke grup kelas dan kalian bisa membuka YouTube Ibu, mendengarkan penjelasan Ibu, menyaksikan, menyimak video pembelajaran yang Ibu Herlina berikan. Kemudian apabila ada sesuatu hal atau pertanyaan yang mungkin kurang kalian pahami dari penjelasan Ibu, silakan kalian bertanya. Bisa kalian tuliskan di kolom chat di YouTube Ibu, atau kalau kalian merasa malu atau malu sungkan sama teman-teman yang lain, kalian bisa menuliskan pertanyaan itu, kalian japri ke Bu Herlina, terus kalian bisa bertanya, dan Ibu pastikan Ibu akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Oke. Baik, langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa, doa pembuka. Oke, kita siapkan hati dan mengambil sikap doa yang pantas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas kehadirat dan berkat-Mu, karena pada pagi hari ini kami masih Engkau berikan nafas kehidupan untuk mengikuti pembelajaran agama melalui media YouTube. Semoga apa yang akan kami pelajari hari ini boleh berguna bagi kami, sehingga kami sungguh menjadi anak-anak-Mu yang mau membuka diri untuk bertobat dan menerima rahmat pertobatan ke dalam diri kami masing-masing. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Vincentius dan Santa Luisa, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, jadi kita rileks aja ya belajarnya anak-anak yang terkasih, santai. Kan saat ini kita juga sedang mengalami masa-masa yang sulit. Jadi kalau otak kita itu terlalu tegang, sepenang itu nanti kita malah menjadi sakit, kurang fit visi kita. Jadi kita rileks aja, apalagi kalian kan belajar di rumah. Nah, Ibu akan memberikan materi ini di YouTube. Jadi kalian bisa sambil nyantai atau sambil duduk-duduk, mager-mageran rebahan. Tapi nggak boleh ya, mager-mageran rebahan itu nggak boleh. Jadi kalian harus membantu orang tua dan tetap belajar. Karena tugas pertama kalian adalah seorang pelajar. Oke? Oke. Oh ya, anak-anakku yang terkasih. Jadi Ibu akan memberikan tugas juga, tugas dari materi yang akan Ibu sampaikan ini. Nanti tugas itu bisa kalian kumpulkan di grup kelas atau satu orang kalian pilih satu orang untuk sebagai ketua untuk mengumpulkan tugas-tugas itu dan diserahkan kepada Bu Herlina nantinya. Oke? Kita masuk ke dalam materi. Sebentar. Sudah semangat belum? Harus semangat ya. Anak Tuhan Yesus harus semangat. Apalagi anak peserta didik SMPK Santa Maria Tulungagung harus tetap semangat. Karena kita memiliki semangat seperti Santo Vincentius dan Santa Luisa, ya kan? Oke, kita masuk dalam materi ya. Sebentar, Ibu Herlina share screen dulu. Ini, sakramen tobat. Nggak ada yang boleh sambil rebahan, nggak ada yang nggak ada yang nggak melihat video ini ya. Kalian harus melihat video Ibu penjelasan ini, karena ini akan Ibu keluarkan dalam ujian nanti. Oke? Sebentar. Nah, sakramen tobat. Oh, tidak terlihat ya? Oke, masih bisa terlihat. Sakramen tobat. Apa itu sakramen tobat? Kenapa kita harus menerima sakramen tobat? Enggak cukupkah sakramen-sakramen yang lain? Oke, kita lihat sama-sama. Anak-anakku yang terkasih, setiap orang pernah mengalami jatuh ke dalam dosa. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa-dosa. Dosa adalah tindakan melanggar hukum Allah.
Tindakan tahu dan mau berarti kita manusia ini memutuskan hubungan atau relasi kita dengan Allah. Maka untuk memperbaiki hubungan atau relasi kita dengan Allah, kita perlu apa? Kita perlu bertobat, ya. Kita perlu bertobat. Gereja Katolik menyediakan sakramen-sakramen untuk membantu spiritual hidup kita sebagai orang beriman. Sakramen tobat juga disediakan oleh Gereja Katolik. Sakramen tobat ini adalah sakramen yang memberikan rahmat pengampunan kepada kita umat manusia melalui tangan Bapak Uskup atau Romo. Kalau misalnya Bapak Uskup nggak bisa, didelegasikan kepada Romo yang menumpangkan tangan kepada kita di sini. Kayaknya anak-anakku yang terkasih, kalau kalian ada yang sudah pernah atau bahkan belum pernah, mungkin nanti kalian ditumpangi tangan oleh Bapak Uskup seperti ini. Bukan ditampar ya, kesannya seperti ditampar, cuman enggak, itu tuh untuk menyadarkan kalian dengan tepukan itu bahwa kalian itu, ini loh, aku sudah memberikan Roh Kudus kepada kamu. Jadi kamu itu sudah tak utus untuk menjadi saksi-saksiku di dunia ini, gitu ya. Oke, kita sudah dicurahi rahmat pengampunan itu, maka kita bertobat. Berarti menyesali dosa-dosa kita. Tadi Ibu bilang apa? Kita sudah dicurahi rahmat, krisma itu ditampar di sini. Nah, kita tuh menerima sakramen tobat. Tobat itu artinya kita mengakui dosa-dosa kita. Setiap tahun kita akan mengulang sakramen tobat ini. Karena sakramen tobat ini juga merupakan pemulihan relasi kita dengan Allah. Ketika relasi kita rusak dengan Allah akibat dosa-dosa kita, kita memperbaiki relasi kita dengan Allah. Dosa-dosa itu kenapa kok terjadi? Karena akibat tindakan kita, anak-anakku yang terkasih, tindakan kita yang sesuka hati, karena kita diberikan kebebasan dan kehendak bebas, hati nurani, dan kok sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna, mungkin kita merasa kalau diri kita itu sudah sempurna, jadi kita itu melakukan apa-apa itu sesuka hati kita. Itu salah, tidak boleh begitu. Jadi sakramen tobat ini memberikan kita rahmat pengampunan dari Allah. Gereja menyediakan sakramen ini untuk apa? Untuk kita umat ini memperbaiki relasi kita dengan Allah yang telah rusak. Kenapa kok relasinya rusak, Bu? Kan kita kan nggak pernah bertemu dengan Allah, Bu. Kok bisa relasi kita rusak? Kita setiap hari bertemu dengan Allah melalui orang-orang di sekitar kita, di sekolah berjumpa dengan teman-teman, dengan guru, orang tua di rumah. Kita salah, misalnya kita melakukan kesalahan dosa, kita membenci, mengutuk dalam hati kita, itu sudah dosa yang membuat kita itu merasakan, hati kita itu merasa tertutup, tidak bisa dipenuhi dengan pembaharuan-pembaharuan dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepada diri kita. Sehingga timbullah dosa itu. Dosa akan keinginan duniawi yang terlalu tinggi. Dosa akan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan setiap hari. Maka kita perlu memperbaiki itu. Dengan cara apa? Kita mengaku dosa di gereja. Kita memperbaiki diri kita dengan relasi kita kepada Allah. Relasi kita yang rusak kepada Allah karena dosa itu kita perbaiki. Begitupun dengan relasi kita kepada sesama. Kita perbaiki dulu relasi kita kepada Allah, baru kita perbaiki relasi kita dengan sesama. Kita mengampuni, membuka hati untuk menjadi orang yang mengampuni. Seperti minggu lalu, kita telah belajar minggu lalu tentang pengampunan. Mungkin kelas 7, itu materi kelas 7 ya, tentang kita harus mengikuti teladan Yesus. Teladannya apa? Mengampuni. Ibu ingat sekali kelas 7 pernah belajar itu, rahmat, mengikuti teladan Tuhan Yesusnya. Teladannya ada apa aja? Salah satunya itu mengampuni. Ya, oke. Nah, selanjutnya, Bu, kenapa kok kita harus bertobat? Lah, bertobat itu artinya apa tuh, Bu? Nah, oke. Bertobat atau tobat. Tobat itu berarti memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita manusia, kita memperbaiki relasi kita dengan Allah agar lebih baik. Kita mau membuka diri atas rahmat pengampunan yang Allah tawarkan kepada kita. Sehingga kita ini mau bertobat. Misal gini, Ibu Herlina ini nggak mau menerima rahmat Allah, jadi Ibu Herlina itu nggak pernah mengaku dosa. Ya, Ibu Herlina merasa kalau diri Ibu Herlina itu sudah suci, sudah benar. Itu salah, anak-anakku yang terkasih. Kita manusia ini dosa, banyak dosa, tempatnya dosa dan kesalahan. Lihat gini dikit, itu sepatunya kok baru toh.
Wih, beli di mana tuh ya? Sudah menggerutu dalam hati seperti tidak diungkapkan secara langsung aja sudah dosa, menimbulkan dosa. Gitu loh anak-anakku yang terkasih. Jadi tobat itu apa? Tobat itu artinya kita, saya, aku, Anda anak-anakku yang terkasih, mau membuka diri untuk membangun kembali relasi kita yang telah rusak karena dosa itu dengan Allah. Jadi kita membangun kembali dengan cara apa? Ya memohon rahmat pengampunan, pertobatan. Nah, gereja Katolik itu istimewa, menyediakan rahmat pengampunan itu melalui sakramen tobat. Nah, sakramen tobat itu bisa kita terima di gereja 1 tahun sekali atau bisa kita minta kepada Romo. Itulah istimewanya gereja kita, gereja Katolik. Jadi sudah mengerti ya, tobat itu apa? Tobat itu artinya memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Relasi kita dengan Allah, kita memperbaiki relasi kita yang telah rusak. Allah menawarkan tawaran itu pada kita. Tawaran apa? Pertobatan yang diselenggarakan oleh gereja, yaitu rahmat pertobatan, pengakuan dosa itu, gitu. Oke? Ya. Nah, sekarang kita belajar dari ajaran kitab suci. Tadi kita sudah mengenal dosa itu apa. Sekarang kita juga mau belajar dari ajaran kitab suci. Aku berkata kepadamu, demikian juga juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ini terdapat di dalam Injil Lukas bab 15 ayat 7. Kalian bisa membuka kitab suci kalian di rumah, yang ada kitab suci nanti bisa kalian buka, kalian lihat, kalian catat juga. Kalian renungkan, coba kalian renungkan ini, perkataan ini. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Percuma semua orang itu percuma kalau misalnya punya orang banyak, punya uang banyak, tapi kita nggak merasa puas, nggak merasa legowo dalam hati kita, kan percuma. Jadi benar ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lebih baik satu orang bertobat daripada 99 orang yang tidak mau bertobat. Anak-anak yang terkasih. Nah, sekarang kita mau dengarkan peneguhan dari materi hari ini. Sebentar. Sebentar tadi. Peneguhannya tadi. Sebentar. Maaf. Nah. Peneguhan. Yesus berkata kepada kita manusia yang berdosa, yang mau bertobat lebih baik daripada sukacita. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa sebagai manusia yang berdosa, Tuhan Yesus mau mengampuni kita, membuka pintu ampun. Tinggal bagaimana kita, apakah kita mau mengikutinya dan memohon rahmat pengampunan dengan segala kerendahan hati kita. Kita sebagai manusia yang berdosa, kitab suci mengajarkan kepada kita untuk mau membuka diri. Membuka diri akan apa? Akan rahmat dari Allah. Melalui sakramen tobat, kita membangun kembali relasi kita dengan Allah yang rusak. Rusak karena apa? Kok relasi kita dengan Allah kok bisa rusak, Bu? Kita kan nggak membuat apa-apa. Tanpa kita sadari, kita telah banyak melakukan dosa. Sehingga Tuhan Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, hari-hari ini juga kita sering melakukan dosa. Nah, dosa itu kita diminta untuk bertobat, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Tinggal bagaimana? Apakah kita mau, anak-anak yang terkasih? Apakah Anda, saya, Bu Herlina, juga mau membangun relasi itu dengan Allah, membangun kembali relasi yang telah rusak itu dengan cara apa? Bertobat. Bertobat artinya apa? Memperbaiki relasi itu, relasi kita dengan Allah agar lebih baik. Oke. Sekarang kita sampai di penghujung materi penutup. Oke, ya anak-anak yang terkasih, masih tetap semangat ya? Ya, oke. Nah, semua manusia berdosa. Tapi kita perlu menyadari bahwa Allah datang untuk orang berdosa. Ada dalam kitab suci, mungkin kalian pernah mendengar,
Aku datang untuk orang yang sakit, bukan aku datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Seorang tabib dibutuhkan untuk orang sakit, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib. Artinya Tuhan Yesus itu datang kepada kita orang-orang berdosa ini yang mau membuka diri kita untuk membangun kembali relasi kita yang telah rusak dengan Allah akibat perbuatan dosa kita. Kita mau membuka relasi kita dengan Allah, maka kita bertobat. Dengan cara tobatlah kita bisa memperbaiki relasi kita dengan Allah. Meskipun kita sering kali berulang kali melakukan kesalahan dan dosa yang sama. Karena belas kasih dan kebaikan dan kemurahan hati Allah, Allah mau mengampuni dosa kita, membuka kembali jalan untuk kita, agar kita bisa seturut dengan jalan dan kehendaknya. Nah, perlu kita sadari juga bahwa Allah datang untuk orang berdosa yang mau bertobat. Nah, Ibu katakan di sini orang berdosa yang mau bertobat. Artinya pilihan Anda, anak-anakku yang terkasih, pilihan kamu, pilihan Ibu Herlina. Apakah kita mau membuka diri untuk bertobat, atau kita terus dengan jalan kita sendiri, tidak mau membuka diri akan penyelenggaraan Allah ke dalam diri kita. Kita mau terjatuh dalam dosa terus. Masa kita mau hidup dengan dosa terus? Tentu Ibu yakin anak-anakku yang terkasih di SMPK Santa Maria Tulungagung ini tidak mau jatuh dalam dosa terus. Masa ya tiap hari jatuh dalam dosa terus? Kita tidak akan bisa masuk kerajaan surga kalau kita berdosa seperti itu. Nah, mari anak-anakku yang terkasih, kita datang kepada Allah dan mohon rahmat pengampunan dengan kerendahan hati kita sebagai orang berdosa. Tobat adalah wujud dari rasa sesal kita, penyesalan kita kepada segala dosa-dosa kita, penyesalan yang telah kita lakukan atas perbuatan, tindakan, dan tutur kata kita. Kita mau membuka diri untuk menjalin relasi secara baik dengan Allah. Dari pelajaran hari ini, Ibu mau mengajarkan kepada kita dan mengajak agar kita mau membuka diri kita untuk bertobat. Kita mau menjalin relasi kita dengan Allah dengan baik, dengan cara kita bertobat. Orang berdosa itu bukan berarti dia itu orang jahat. Orang berdosa itu bisa saja karena kita itu melakukan kesalahan dan kelalaian. Namanya juga kita ini sebagai manusia. Jadi kita itu pasti jatuh ke dalam dosa. Kecuali Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sama dengan kita dalam hal apapun, kecuali dalam hal dosa. Itu yang harus perlu kalian ketahui. Oke, anak-anakku yang terkasih. Sekian dulu pelajaran hari ini bersama dengan Ibu Herlina. Terima kasih karena kalian sudah menonton video-video dari YouTube Ibu, video materi dan penjelasan-penjelasan yang Ibu berikan. Mungkin penjelasan yang Ibu berikan terlalu cepat, atau ada yang kalian kurang pahami, atau ada beberapa hal yang mungkin bahasanya terlalu jauh dari penangkapan kalian. Kalian bisa menanyakan kepada Ibu melalui chat YouTube Ibu, atau bisa japri ke Bu Herlina. Misalnya, Bu, saya maaf ya Bu, saya nggak mengerti dengan penjelasan Ibu Herlina minggu lalu yang bagian ini Bu. Itu maksudnya gimana ya Bu? Nah, Ibu pastikan akan Ibu jawab seperti kalian bertanya kepada Ibu. Oke, anak-anakku yang terkasih, di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan, tetap berdoa, percayakan penyelenggaraan Tuhan. Di rumah saja. Kenapa kalian di rumah saja? Kita kan sekolah dialihkan ke rumah. Jadi kalian di rumah saja, jaga kesehatan, dengan tetap semangat dan harus tetap belajar karena tugas utama kita adalah seorang pelajar. Oke, titip salam untuk orang tua kalian, tetap sehat selalu, semangat dan tetap senyum. Oke, sampai jumpa. Kita doa penutup dulu ya. Oke, siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan rahmat-Mu. Tuhan, kami telah belajar bersama tentang sakramen tobat. Semoga kami mampu membuka diri untuk membangun kembali relasi kami yang telah rusak dengan Allah, sehingga kami bisa menjadi orang yang mau bertobat, dan pertobatan kami ini sungguh berkenan di hadapan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Vincentius dan Santa Luisa, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye, see you next time, anak-anak yang terkasih.